Salam pemuda. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Pak Im. Yes, sugeng siang, Mas Heri. Iya. Dr. Haji Imawan Wahyudi MH. Leres Pak Nji. Leres. Pripun nih Pak? Setelah lama tidak berjumpa kita bersapa kembali. Alhamdulillah, kula sehat walafiat, keluarga nggih sehat walafiat. Kondur Mas Heri lan kanca-kanca KNPI dos pundi? Alhamdulillah Pak, sebagai komitmen di momentum pilkada kita terus bergeliat untuk menyuarakan pilkada. Ya, mantap. Jadi pemilih yang berintegritas. Ya, Ini yang kemudian kita dengungkan Bapak. Nggih, saya. Ini rumah baru Pak sih? Rumah baru dipinjamkan. Ya. Jadi baru dipinjamkan. Oh, baru dipinjamkan. Bukan baru dibangunkan lagi. Oh. Dulu kalau ketemu di rumah dinas, ya. Sekarang di rumah baru yang dipinjamkan. Insyaallah. Ya. Mohon maaf Pak Im, ini terkait dengan agenda KNPI di masa pilkada. Kita punya program yang namanya Muda Bicara Bersama Kawal Pilkada. Sehingga kita ingin mencoba untuk memberikan sebuah pilihan secara cerdas dan integritas kepada teman-teman kepemudaan. Dan di siang hari ini kita mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan kepentingan kemudaan itu sendiri Pak Im. Sehingga satu yang kemudian ingin kami pahami betul terkait dengan pandangan Pak Im untuk pemuda Gunung Kidul di saat ini. Ya, oke. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan salam untuk anak-anakku angkatan muda. Sebetulnya lebih pas lagi saudara-saudaraku angkatan muda seluruhnya di seluruh seantero Gunung Kidul, terutama yang bergabung di KNPI dan mereka-mereka yang bergiat di bisnis, seni, olahraga dan lain-lain. Angkatan muda Gunung Kidul yang saya cintai, saya banggakan. Saya pernah bergiat di KNPI tahun 83-85. Alumni KNPI. Alumni KNPI, wakil ketua KNPI DIY, Derek ke Gusti Bendoro Haryo Pangeran Haryo Jayakusuma almarhum selama 1 periode. Sesungguhnya saya masih ditawari oleh beliau. Saya masih ingat di mobil yang bak terbuka, beliau di depan, saya di belakang. Pulang dari Kulon Progo, Mas Imawan kalau masih ngersake bersama kami di periode yang akan datang, monggo mau milih jabatan apa. Saya tidak bisa menjawab karena waktu itu saya sudah diplotting untuk jadi ketua umum DPP IMM. Ya, DPP IMM, dan di IMM ini Pak Din Samsudin wakil saya. Berarti di pusat Pak Nji? Pusat, karena sudah di niveau pusat, saya tidak boleh berada di level provinsi. Di usia berapa tahun itu Pak? Itu 83-85, jadi saya jadi ketua umum DPP IMM itu ya mungkin usia berapa ya? Sekarang 27 atau berapa itu 27. Ketua umum. Saya masih mahasiswa, Pak Din sudah dokter Andes duluan. Di usia 27 ketua umum IMM pusat. Iya, harus dihitung lagi karena saya lahir 57. 57. Kalau sekarang sudah jelas 63. Saya tambahi lagi golongan darah saya A. Dokter-dokter sering bilang Bapak sudah 60 tahun lebih golongan darah A. Maksudnya kan hati-hati gitu loh. Ya. Baik, apa yang ditanyakan oleh saudara Heri, ketua KNPI Gunung Kidul ini sungguhnya memang urgen, baik dalam konteks spesifik politik pilkada maupun politik secara umum ataupun kehidupan masyarakat Gunung Kidul secara umum. Pemuda itu struktur sosial kehidupan masyarakat yang punya elemen vital yang paling maksimal. Apapun dibolak-balik itu pemuda adalah mereka para pemegang gerakan kehidupan yang pada saat itu ideal secara emosional, secara intelektual dan juga secara dinamika batin maupun dinamika pikir. Itulah elan vital angkatan muda atau anak muda dimanapun berada, termasuk di Gunung Kidul. Dan sejarah pun telah membuktikan Pak ya. Sejarah sudah membuktikan dan angkatan muda kita kayak saya aja, saya masih merasa muda ya. WHO masih mengakomodir 60 tahun. Insinyur Soekarno, Bung Hatta,
Yamin. Iya, Muhammad Yamin, Agus Salim, kemudian siapapun para pejuang kemerdekaan pada waktu, jangan lupa Panglima Besar Jenderal Sudirman itu dalam posisi yang sangat muda waktu itu. Dan begitu rupa pengabdiannya, komitmennya, serta hasil dari perjuangannya melegenda, dan lebih penting lagi itu adalah melegenda dalam konteks pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita doakan. Bagi saya, pemuda Gunung Kidul sama. Hanya kalau kita tarik kepada persoalan politik, mungkin frekuensi dan volume pembicaraan atau aktivitasnya masih agak kurang. Kurang itu karena persoalan apa itu Pak? Pertama, publik yang kurang. Pertama, aktivitas ekonomi lebih banyak menjadi pusat perhatian anak-anak muda, dan ekonomi sekarang anak-anak muda sudah lebih variatif. Selain sebagai tenaga di Jakarta, entah apapun yang dikerjakan di sana, mungkin sudah jadi eksekutif muda. Tetapi yang menarik sekarang ini anak-anak muda Gunung Kidul tertarik dan sangat punya potensi besar dalam dunia IT. Ya, IT Gunung Kidul sepenuhnya anak muda itu. Sekarang kita sudah punya 1040 titik free wifi selain 144 desa dengan SID, berarti dengan wifi yang kuat. Dan tentu itu sumbangsih yang paling konkret dari anak-anak muda. Anda boleh cek di Kominfo, isinya anak-anak muda semua. Gunung Kidul banget itu. Ya. Dan itu ada sumber dari penghargaan tingkat nasional. Boleh dikatakan penghargaan tingkat nasional ataupun juga provinsi, basisnya adalah 75% IT, dan itu pekerjaan anak muda. Jadi kalau kurang ke politik sangat bisa dimaklumi. Ada urusan bisnis, ada urusan keilmuan, ada urusan profesi IT, dan mungkin orientasi seni budaya dan lain-lain. Sehingga yang berkhidmat di dunia politik menurut saya baik volume maupun frekuensinya masih kurang. Ya, ya. Pilihan ya. 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 Smart region. Ya. Ya. Oke, ya. Ya. Betul. Ya. Terus ini Pak, terkait dengan Bapak sendiri untuk saat ini juga mencalonkan diri sebagai Bupati Gunung Kidul. Ya, 2021 sampai 2024. Ya. Ya. Ya, kampanye juga sangat terbatas sekarang, cuma 2 bulan 10 hari. Ya. Ya. Apa yang kemudian akan Bapak lakukan, dan kemudian dari partisipasi kemudian organisasi maupun lainnya ini bisa kemudian terus maju dan berkembang. Sebelum saya dicalonkan oleh Partai Nasdem, saya sudah sampaikan ketika ada momen goes bersama di Pampang itu, ya di pinggir kali, saya nggak ngerti bahwa saya itu ternyata sedang dikerjai itu. Anak-anak muda kumpul gitu, sedang memproyeksikan bagaimana kalau saya maju dari satu partai yang dalam hal itu disebut Nasdem gitu ya. Ternyata anak-anak muda radarnya lebih tinggi daripada saya.
Tapi saya memang sudah siap lah untuk tidak maju waktu itu. Nah, saya sampaikan dalam pertemuan itu adalah mari kita setting bersama. Calon Bupati Gunung Kidul adalah anak-anak muda yang sudah disiapkan sedari dini. Jangan sampai tidak ada basic pengetahuan keorganisasian. Apa sih Mas makna pengalaman keorganisasian? Pertama, kepemimpinan, leadership. Leadership itu menjadi sangat penting. Kita lihat bagaimana Bupati Ngah. Beliau sudah punya pengalaman di organisasi pelajar, organisasi bisnis, organisasi sosial lainnya termasuk olahraga. Ketika memimpin dia sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Karena latihan kepemimpinan itu bukan di ruang tertutup namanya training, bukan, tetapi dalam praktek kehidupan. Oleh karena itu saya berharap anak-anak muda Gunung Kidul ini beraktiflah, berkhidmatlah di dunia organisasi, apapun pilihan organisasi. Apakah organisasi kemudaan secara umum seperti yang bergabung di KNPI, atau organisasi kemudaan yang berkait dengan keagamaan, organisasi kemudaan yang berkait dengan seni, olahraga, dan sosial lainnya, termasuk juga anak-anak muda yang mau bergabung di SAR, mau bergabung di relawan bencana dan sebagainya. Itu yang penting berorganisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan. Yang kedua, interaksi itu nggak mudah. Saya menganggap kita ketemu dengan orang itu selalu mudah. Itu kalau kita tidak punya cara yang biasa kita lakukan dalam pelatihan kognitif maupun efektifnya, itu nggak mudah loh berinteraksi. Menyesuaikan frekuensi gelombang bersama dalam interaksi sosial, apalagi dalam skup yang secara spesifik disebut organisasi, itu beda. Dan ini hanya didapatkan dalam organisasi. Iya. Iya. Teori, iya. Jadi saya di kaderisasi formal saya ikuti sampai pada tingkat nasional. Bahkan pada waktu itu penataran P4 saya ikut penataran P4 21 hari, 3 minggu. Alhamdulillah saya juga pada level namanya 5 besar di tingkat nasional. waktu itu atas nama organisasi. Saya waktu itu masih KNPI, tetapi saya dikirim dari IKMM, ya, dari MM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan saya pernah dipanggil secara khusus oleh di antara yang pengajar itu atau narasumbernya itu kan ada minimal brigjen itu nanti moderator. Kalau mayor jenderal dan letnan jenderal itu menjadi narasumber. Ada juga profesor doktor, ya doktor juga biasanya menjadi moderator karena tingkat nasional ini. Nah, dari situ saya bisa merasakan bahwa ternyata memang berorganisasi itu memberi peluang yang sangat besar untuk kita berinteraksi dalam skup yang kecil, yang menengah maupun yang besar. Itu hanya di organisasi. Kalau secara individual jarang sekali ada kesempatan seperti itu. Dan pengalaman itu real sudah Bapak dapatkan dan Bapak lakukan. Iya. 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 Maka ketika saya dipercaya menjadi pembantu rektor 3 di Universitas Ahmad Dahlan yang tadinya IKIP Muhammadiyah, saya enteng ya dikomentari, pembantu rektor 3 kok orangnya kecil kurus. Waktu itu kan saya kurus. Sekarang juga masih kurus. Itu dikomentari orangnya kecil kok jadi pembantu rektor 3. Nah, mereka tidak bicara soal afeksi, bicara kognisi. Nah, ketika saya memimpin, nggak ada mahasiswa berani macam-macam. Karena mereka yang latih saya secara intelektual maupun secara skill, dan saya tunggui. Saya tidak mempercayakan pelatihan-pelatihan mahasiswa itu kepada pembantu dekan saja. Saya awasi langsung, saya ikut dengan mereka, makan dengan mereka, duduk dengan mereka. Dan itu yang menjadikan saya dihargai oleh mereka. Maksud itu kan besar-besar badannya. Iya. Dan identik ketika kita bicara tentang figur, yang pertama orang melihat kan dari sisi fisik, Pak. Iya betul. Ya. Alhamdulillah itu karena pengalaman berorganisasi saya bisa berhadapan dengan mereka dengan nyaman. Mereka tidak merasa saya represi, sama sekali saya tidak menggunakan pendekatan represi. Saya bersama-sama dengan mereka dan mereka saya lihat
itu apa namanya, ya hormatlah pada saya dengan prestasi dan pengalaman. Itu yang bisa saya tularkan pada anak-anak muda waktu itu. Berarti peran organisasi selain di pendidikan formal ini kan sangat penting Pak Ya. untuk menempa karakter dan juga pengalaman Ya. kepemimpinan Ya. seseorang dalam hal ini kepemudaan. Ya. Terus ketika kemudian kita kembali ke tadi ke satu pertanyaan, ketika nanti Bapak menjadi bupati untuk 3-4 tahun ke depan, dari sisi regulasi Pak, apakah kemudian perlu buat semacam perda kepemudaan di Gunung Kidul, karena juga melihat ini kan belum kemudian di tingkat nasional sendiri undang-undang kepemudaan kan yang baru menaungi. Karena di set potensi kan juga sangat besar mungkin Pak pemuda Gunung Kidul untuk secara jelas terkait dengan keterhimpunannya dan kemudian juga peran-peran yang sudah dilakukan. Oke. Saya ini dosen legal drafting di Fakultas Hukum UI. Ukuran satu perda ataupun peraturan perundangan lainnya itu pertama adalah dia harus menjawab terhadap problem. Jika pemuda di Gunung Kidul ada problem, maka diperlukan satu peraturan daerah ataupun peraturan jenis lainnya. Yang kedua, satu peraturan itu hendaknya betul-betul hidup dalam pengertian formalnya dan hidup dalam pengertian fungsionalnya. Jadi saya tidak langsung menjawab perlu perda untuk kepemudaan, padahal kepentingannya tidak ada umpamanya. Nah, kepentingan kepemudaan itu apa sekarang? Kalau memang kita menemukan problem kepemudaan yang katakanlah serius pada satu sisi, dan kita menemukan peluang besar pada sisi lain untuk memaksimalkan peran pemuda, oke, kita bikin perda untuk kepemudaan. Ya. Ya. Kalau menurut saya, kalau persoalan perhatian pemuda terhadap organisasi kepemudaan atau organisasi apapun yang akan diikuti, itu belum merupakan persoalan yang mendasar, tapi itu cukup dengan persuasi. Nah, persuasi tidak perlu harus digunakan regulasi. Tapi jika kita bersama-sama menemukan pada yang urgen agar pemuda Gunung Kidul dimaksimalkan potensinya, dimaksimalkan peranannya, dimaksimalkan pengembangan dan peningkatannya, saya siap menyiapkan perda itu, dan saya akan kawal sendiri. Sebagai dosen legal drafting, pembentukan peraturan perundangan itu hal yang mudah. Termasuk edisi anggaran, mungkin beberapa persen idealnya untuk membangun potensi pemuda di Gunung Kidul tadi dengan berbagai kekuatan dan juga SDM yang ada di Gunung Kidul. SDM Gunung Kidul luar biasa dalam banyak perspektif. Tapi kalau dimasukkan secara spesifik dalam giat organisasi, memang itu belum. Cuma apapun potensinya, tadi sudah saya sebut, giat di kesenian, olahraga, sosial kemanusiaan, seperti SAR, ada pramuka dan lain-lain itu bisa menjadi satu indikasi pada satu sisi, sekaligus sebagai modal untuk meningkatkan dan mengembangkan peran sekaligus juga katakanlah karakter kepemudaan Gunung Kidul. Jadi intinya menurut saya jika diperlukan satu regulasi pemuda agar lebih maksimal baik pengembangan potensi diri maupun juga peranannya secara struktural maupun fungsional, saya siap untuk mengawal dengan adanya perda kepemudaan. Yang kedua, jika belum, maka diperlukan satu SOP untuk melakukan persuasi lebih mendalam, lebih substansinya lebih kuat, kemudian lebih merata, bukan hanya di seluruh kecamatan, tapi di seluruh desa. Ya, tapi kalau dusunnya berat ya 1431, sampai desa lah, sampai desa kita berikan kegiatan-kegiatan pelatihan formal. Saya selalu berbicara training kepemudaan itu atau training apapun sesungguhnya hanya dua tempatnya, yaitu tempat ruang tertutup segi 4 dan ruang praktek fungsional di tengah masyarakat. Saya sejak dari SLA sebagai ketua OSIS saya itu ikut organisasi pemuda atau pelajar Islam Indonesia. Training saya setengah bulan. Kemudian pada akhir dari training itu
namanya mental training. Sangat berat itu, tidur sehari hanya 3 jam, makan sangat sedikit, dan karena waktu puasa juga hanya 2 kali sehari. Proses pelatihannya Saya diakhiri training itu dengan datang untuk berdialog, kalau perlu berdebat dengan sumber-sumber tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jadi itu bentuk bagaimana menguji hasil training di ruang SKI 4 diubah ke ruang tanpa batas yang kita tidak pernah tahu. Mengekspresikan termasuk dengan pola pikir mindset kepemudaan itu. Ya, itu penting itu. Anda menyebut mindset and mental set itu penting sekali. Jadi kalau mindsetnya dan mental setnya dia itu memang punya karakter leader, maka nggak usah pakai training. Tapi kita harus berusaha asumsi umum aja. Baik mereka yang punya modal mindset dan mental set sebagai leader maupun mereka yang kurang kuat di situ, kita latih, karena itu urusan program pemerintah dan anggaran dari pemerintah yang ada pada dasarnya adalah uang rakyat. Jadi harus dibuat secara umum, bukan untuk spesifik mereka yang punya potensi saja. Adalah penting pemerintah itu menganggarkan bagi peningkatan dan pengembangan potensi pemuda. Menurut saya kalau disebut kategori wajib, itu wajib muwaladoh itu. Wajib yang sangat itu maksud saya. Itu status berpikir dan status orientasi politik dan peraturannya. Adapun kemudian kemampuan berapa yang bisa diberikan, itu persoalan relatif. Kalau sekarang uang kita banyak dipakai untuk penanggulangan COVID, maka tentu juga harus direalokasi sebagaimana sudah kita rasakan. Oleh karena itu relatif itu mungkin bisa dibagi-bagi. Pada tingkat kabupaten apa yang harus bisa dilakukan. Lalu pada tingkat desa apa yang harus dilakukan. Karena desa punya APBD. Ada pembagian peran Pak ya? Ada pembagian peran. Jadi menurut hemat saya, dalam pengalaman saya berorganisasi dari tukang masang spanduk, mengedarkan undangan, dan Anda harus tahu bahwa saya mengedarkan undangan sampai begitu rupa itu jalan kaki. Alhamdulillah kalau ada yang minjami sepeda, kadang-kadang ada juga yang minjami motor walaupun saya tidak pernah punya SIM waktu itu. Tapi mungkin proses itu yang menjadikan terus bertambahnya pengalaman dan kemampuan. Saya terima apapun tantangan dan yang ditugaskan pada saya, termasuk ketika saya di Pasri mengedarkan undangan pada masa Jogja dikuasai oleh Gali. Saya jalan sendiri. Tahun berapa itu Pak? Tahun 8 berapa ya? Ya saya sudah KNPI juga. 80-an. Ya, saya jalankan. Saya masih mahasiswa dan saya jalankan dengan biasa saja. Orang kadang-kadang kok berani lewat sana, jalan gelapnya bukan main. Itu jalan warna gerah warna apa itu? Anu miliknya kehutanan ke utara. Itu waktu itu sangat gelap. Saya sendirian jalan kaki. Kenapa Anda berani? Ya biasa saja, saya merasa ini kewajiban harus saya selesaikan dan saya tidak punya bagian dari tugas organisasi. Saya itu membiasakan diri untuk tidak menghadirkan ketakutan yang tidak perlu. Jadi itu biasa bagi saya. Jadi sekali lagi tadi saya bilang bahwa kepemudaan itu menjadi penting. Pertama itu kan leader, yang kedua fungsi interaksi, yang ketiga adalah memperkaya hasanah diri, menempa diri, belajar, jangan baperan. Jadi merasa sebagai orang organisasi, jangan merasa sebagai ketua, tetapi orang yang harus bertanggung jawab, orang yang harus melaksanakan dan bersama dengan yang lain, itu insya Allah sukses.
Apa yang Anda lakukan di Lipek itu bukti. Lipek keberapa ya? 5 toh? Kelima. Itu keempat saja Menpora waktu itu, Mas Imam Nahrawi, itu bisik-bisik dengan saya menganggap luar biasa. Jadi saya mengatakan pemuda Gunung Kidul luar biasa bukan tanpa fakta dan data. Faktanya seorang Menteri Pemuda Olahraga mau datang di acara yang dikemas oleh para pemuda Gunung Kidul yang bersatu di dalam Lipek ke 1 sampai 5, tapi puncaknya pada 4 dan 5 itu. Dengan swadaya. Iya, Anda harus menggadekan motor gitu. Lain kali tidak boleh. Anda nggak boleh menggadekan motor lagi. Itu mungkin satu motivasi dan juga menjadi sebuah terikatan komitmen teman-teman. Iya, itu memalukan wakil bupati kalau Anda menggadekan motor itu. Ya, itu ya Pak, dari sisi regulasi berarti seperti itu tentang Perda Kepemudaan. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan ruang publik ya, untuk pemuda sendiri Pak. Sekarang kan banyak komunitas-komunitas musik, komunitas seni yang kemudian sangat-sangat terasa peran mereka dalam memberikan sebuah warna Kabupaten Gunung Kidul, apalagi menjadi bagian di kepemimpinan Bapak Bupati untuk 2 periode ini sebagai destinasi wisata. Perlu atau belum Pak terkait dengan ruang-ruang publik? Kita juga belum punya Pak semacam youth center di Kabupaten Gunung Kidul itu. Youth center harus. Sleman itu besar sekali youth centernya dan saya sering jadi narasumber situ, tapi bukan untuk urusan Gunung Kidul. Hanya beberapa kali urusan Gunung Kidul kaitannya dengan semacam training gitu. Ya, capacity building. Di sana menggunakan youth centernya Sleman, tapi itu orang Gunung Kidul. Nah, kalau di Gunung Kidul itu kita sudah punya Gorsiono, kita punya Balai Budaya, lalu ada juga stadion. Saya kira juga sport center itu menjadi penting. Sport center itu menjadi wahana kompetisi secara terus-menerus. Maksudnya janganlah yang disebut kompetisi itu hanya ketika ada kejuaraan. Kompetisi itu at any time, gitu. Jadi ketika latihan itu selalu harus ada evaluasi diri. Loh, itu proses latihan itu kompetisi sebetulnya. Jangan dilihat ketika kompetisi adalah berlaganya satu tim dengan tim yang lain atau satu grup dengan grup yang lain. Itu terlalu simpel. Kalau kompetisi itu harus melihat sampai di mana dulu ketika sebelum latihan dan bagi dalam proses pergerakannya latihan itu menghasilkan apa. Jadi saling melihat, itu yang disebut dengan istibaqul khair, berkompetisi dalam semangat yang positif. Fastabiqul khairat bahasa lainnya. Dalam kebaikan. Ya. Itu kalau olahraga Pak, sport center penting. Kalau untuk pemudaan Pak, youth center. Youth center itu mungkin bisa diarahkan pada pembentukan karakter kepemimpinan, pembentukan jamaah katakanlah gitu, atau grup-grup kepemudaan yang secara struktural maupun secara fungsional bisa berkembang. Jadi mestinya umpamanya satu disebut youth center bisa digunakan oleh semua kelompok kepemudaan apapun. Ya. Sehingga kalau itu sudah dibangun, jangan sampai ada hari tidak dipakai. Kalau hanya dipakai sebulan sekali kan rugi. Simbol aja. Ya, jadi itu harus programatik, sistematik, anggaran disiapkan untuk sebuah kegiatan yang biistimrorin dengan terus-menerus, sustainable. Jadi terus-menerus. Berarti idealnya ketika kita bicara tentang kebutuhan penting atau tidak, perlu atau tidak untuk youth center, idealnya itu muncul dari keinginan pelaku-pelaku organisasi maupun giat-giat seni lainnya dari pemuda Pak ya. Gini, bisa enggak kalau umpamanya pemerintah itu bersama dengan pemuda, kita bangun youth center. Maksud saya adalah mari kita wujudkan semangat orang Gunung Kidul yang senang membangun. Partisipasi dalam pembangunan orang Gunung Kidul kan sangat tinggi. Nah, andai kata itu kita wujudkan dalam membangun youth center, pemerintah bersama pemuda pada umumnya, kita saling berbagi peran, saling membagi tugas gitu.
Kan sekali waktu harus ada seperti itu. Katakan umpamanya pemerintah menyiapkan anggaran sekian persen. Pemuda akan dengan kekuatan masing-masing sekian persen. Lalu kemudian masyarakat sekian persen. Apa gunanya? Gunanya adalah mereka-mereka yang berperan di dalam suatu pembangunan, dia akan merasa handar beni, merasa memiliki. Oleh karena itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu ada dua, memelihara secara fisik dan memelihara secara fungsi. Jadi kalau saya melihat ada gedung megah itu orang tahu nggo acara itu mubadir yang luar biasa, dan kita diancam oleh integritas moral. Kalau kita punya sesuatu dan tidak dipakai, kita kena dosa, yaitu memubadirkan barang yang kita bangun. Harus ada partisipasi. Jadi dirancang bersama. Sekaligus gini, kalau kita punya ide tentang youth center, mari kita bicarakan bersama. Pemerintah, kepemudaan, masyarakat. Jika ada peran dari dunia usaha silahkan juga, asal tidak mengarrange untuk sebuah kepentingan pragmatis itu. Tapi kalau partai janganlah ya, partai itu cukup saja diwakili di legislatif, mengarahkan, menyetujui dan mengetok anggarannya. Sesuai dengan perannya, ya, supaya kepemudaan itu siklus dan aura kehidupannya itu merdeka gitu, jangan dibawa afiliasi ke politik tertentu. Bahwa pemuda harus juga paham politik, biarlah dia dengan segala pilihannya, dengan segala kemampuannya, minatnya, keterampilannya itu diberi kebebasan. Jadi saya berpikir kalau memang perlu ada youth center, mari kita bangun bersama. Maksudnya apa? Jangan setelah dibangunkan oleh pemerintah tidak terpakai. Itu mubazir dan kita dosa. Nah, satu hal yang kemudian kita pahami bersama, partisipasi semua pihak, pemuda, masyarakat, dan juga pemerintah sendiri. Itu ketika kita berbicara penting dan tidaknya untuk youth center kepemudaan di Gunung Kidul. Kemudian terkait dengan satu hal Pak, apresiasi penghargaan untuk kepemudaan di Gunung Kidul ini kan kalau kita lihat apresiasi prestasi dalam hal ini dari proses keterhimpunan mereka, entah atas nama pribadi ataupun atas nama organisasi juga telah mampu untuk menorehkan sebuah prestasi. 2-3 Ya. Iya. Ya. Ya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, bidang kepemudaan Dikpora itu tidak boleh diam. Yang pertama adalah menginventarisir. Pekerjaan paling mudah menginventarisir di tingkat desa, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten. Jangan bersifat kadang iya kadang tidak. Harus terus ada usaha memantau prestasi kepemudaan, dan yang kedua adalah kemudian meletakkan peran-peran dari mereka-mereka yang telah mendapatkan penghargaan sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan yang ketiga adalah mengarrange secara lebih besar yang kemudian kita sebut sebagai politik anggaran. Politik anggaran tidak match kalau kemudian tidak di breakdown dari sebuah realita, fakta sosial, kemudian peluangnya, kemudian dampak yang akan kita buat. Jadi jangan hanya bicara pemuda memerlukan sekian miliar, enggak begitu. Itu membunuh pemuda, bukan menghidupkan pemuda. Pemuda harus hidup bersama-sama dalam alam real, dalam alam yang terancang, dan itu yang rancang memprogram. Ada program, ada kegiatan, ada anggaran adalah pemerintah. Lalu pemuda diberikan peran dan tempatnya, lalu diberikan kesempatan. Kalau tidak diberikan kesempatan, ngapain harus dilatih? Ngapain harus dibiayai? Nah, kesempatan yang paling penting menurut saya kalau Anda sekarang bicara soal kawal pilkada, ya jangan hanya ngawal. Nanti pada saatnya harus jadi calon bupati Anda ini. Iyalah anak-anak semua pemuda Gunung Kidul menjadi calon bupati yang genuine dalam perspektif gini, bukan politiknya, bukan partainya, tapi karakter kepemudaan yang ditampilkan, yang disiapkan sejak dari dini. Saya kira masyarakat Gunung Kidul perlu menyiapkan tokoh-tokoh kepemudaan pada tingkat level ke desa, kecamatan, sampai di kabupaten. Nanti siapa yang kira-kira mampu. Kalau belum bisa jadi bupati ya wakil bupati lah, paling tidak gitu. Iya.
Aku nggak ngerti kenapa kita harus nunggu dari Jakarta gitu. Kita nggak usah nunggu. Di Mungkin sini karena banyak minimnya Pak peran yang kemudian dilibatkan oleh teman-teman kepemudaan atau bagaimana kan ini? Karena juga, ada barrier yang saya kira dibuat-buat bahwa seorang harus jadi bupati dan wakil bupati harus menghabiskan puluhan atau ratusan, itu enggak benar. Coba aja lihat aja orang Gunung Kidul enggak seburuk itu. Orang Gunung Kidul punya cita-cita, orang Gunung Kidul punya pengabdian, orang Gunung Kidul punya marwah. Jadi itu hanyalah pengandian-pengandian yang menurut saya relatif. Jangan kemudian diabsolutkan. Orang duit ojo ngantek cita-cita jadi bupati. nah mungkin itu Pak, Innalillahi kalau itu. termasuk juga terkait dengan peran pemuda dalam hal politik apapun gitu. Iya. Sehingga apa ya, kami katakan itu sebagai sebuah doktrin yang kemudian membunuh kreativitas teman-teman pemuda dalam Saya akan dunia ngawal politik. itu. Saya akan meyakinkan setiap pemuda Gunung Kidul punya peran dan punya potensi untuk menjadi bupati, siapapun dia. Karena mau nggak mau, untuk pemimpin masa depan 5-10 tahun ke depan ada generasi-generasi saat ini sebagai pemuda kan Pak. Ya maknanya demokrasi apa dong kalau kemudian pemuda dianggap orang di duit orang sah nyago. Demokrasi tinggal nama namanya. Ya. Demokrasi kita gunakan secara substantif. Jangan hanya karena prosesnya demokratis. Semua orang tahu proses demokratis adalah 50% plus 1 sudah legal dia mendapatkan dukungan secara politik demokrasi. Tapi secara fungsional itu tidak memberikan peran untuk pemuda secara khusus dan masyarakat secara umum menikmati alam demokrasi. Saya yakin orang Gunung Kidul yang dengan hidup guyup rukun, peran serta dalam bangunan masyarakatnya tinggi, rasa sosial budayanya tinggi, rasa seni budayanya tinggi, ini bisa. Tapi kita bersama-sama. Jangan ini Pak Imawan yang ngomong gitu coba melaksanakan. Ya enggak begitu, hidup ini bersama-sama. Saya juga bisa dikoreksi, saya bisa dituntut untuk melakukannya, tetapi itu sangat tidak mungkin karena hidup ini adalah untuk kebersamaan, untuk target bersama, untuk kemaslahatan bersama, dan untuk kehidupan yang sejahtera lahir batin bersama. Inilah kemudian kita KNPI Pak bersama dengan teman-teman organisasi kemasyarakatan pemuda kemudian mengambil momentum pilkada ini mencoba untuk berdiri di tengah dengan tajuk Muda Bicara Kawal Pilkada. Kemudian apa? Politik itu bagi teman-teman muda yang saat ini masih apatis ini kan kemudian mereka ada ketertarikan untuk mengikuti sebuah proses dinamika politik. Itu satu. Sehingga dari obrolan yang telah disampaikan banyak hal dari Bapak ketika kemudian kita tarik untuk kepentingan Bapak sebagai calon Bupati Gunung Kidul 2021-2024. Berarti apa yang Bapak sampaikan tadi adalah bagian dari sebuah program Pak. Program yang itu menjadi sebuah tawaran untuk teman-teman kemudaan dan bahkan menjadi sebuah janji politik gitu Pak untuk teman-teman kemudaan. Nah, satu Bapak, kemudian di akhir perjumpaan kita ini secara detail mungkin tetapi juga mengkerucut spesifik hal lain yang akan Bapak tawarkan untuk pemuda di Kabupaten Gunung Kidul. Mari bersama-sama menjadikan Gunung Kidul sebagai tulang punggung bagi masa depan dan kemajuan DIY. Kita punya luasan daerah 46,63%. Kita punya pertanian dan kehidupan petani yang sangat luar biasa dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan DIY pernah nomor 2 tapi sekarang mungkin nomor 1. Karena tahun ini terutama pertanian amat sangat luar biasa kemajuan produksinya. Yang ketiga kita punya pantai yang begitu panjang dan kehidupan pariwisata yang jelas-jelas tidak bisa dibantah. DIY itu pariwisatanya adalah Gunung Kidul dan Gunung Kidul levelnya bukan lagi nasional tapi internasional. Yang keempat adalah anak-anak muda yang punya gagasan-gagasan bagus dan kemudian skill yang baik terutama dalam IT dan juga kecenderungan umpamanya menggunakan bisnis online, kemudian kecenderungan baca buku, diskusi dan sebagainya ini semakin hari semakin baik. Dan yang kelima adalah modal sosial kita amat sangat luar biasa. Saya berani mengatakan bahwa DIY itu keistimewaan ada di Gunung Kidul. Guyub rukun pertama itu tato lahir dan tato batin, bukan sekedar interaksi bersama. Interaksi bersama itu tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ketoke do bareng-bareng tapi hatine pecah belah.
Itu nggak bagus untuk sebuah kualitas sosial budaya. Nah, jadi pertama adalah huyub rukun, toto lahir toto batin itu kita ikhlas, kita tulus. Kemudian yang kedua adalah melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah itu kita cemungut gitu loh. Kata anak-anak muda kan cemungut dah. Cemungut, semangat untuk ikut berpartisipasi, berperan. Bentuknya macam-macam. Ada tanah mau dipakai untuk jalan silahkan, nggak usah dibeli, kami serahkan. Sudah begitu masih mau kerja bakti, hasil dari kerja bakti karena itu padat karya, ada upahnya dikembalikan. Itu hanya di Gunung Kidul lah, saya yakin itu. Hanya di Gunung Kidul. Hanya di Gunung Kidul. Coba cari yang lain. Sebelum ada buktinya yang lain, saya berani mengatakan itu hanya di Gunung Kidul. Kalau ada bukti yang lain, saya akan mengatakan bersama dengan yang itu. Nah, yang ketiga adalah seni budaya. Itu jangan dipahami sempit ya. Kalau ngomong budaya kok minir itu. Nggak benar dong. Di dunia manapun manusia itu berbudaya. Nah, budaya itu tidak usah dibikin-bikin, sesuai dengan alamnya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan selera batiniahnya. Saya bicara budaya, saya belajar tentang strategi budaya baik nasional maupun internasional. Jadi saya tidak ngawur ketika dipahami wah kalau budaya itu begini begitu, ngapunten itu konotasinya negatif. Sorry lah, saya tidak ingin seperti itu. Jangan orang punya satu tradisi budaya tertentu, kemudian kita stigmatisasi buruk, neraka, dan sebagainya. Itu nggak boleh seperti itu. Mari kita bersama-sama lihat apa yang bisa kita kembangkan, dan jangan pernah berhenti seolah-olah dirinya sendiri yang paling baik. Itu sudah mati sebelum wafat. Ya, karena nggak ada gunanya dalam kehidupan. Nggak ada nilai manfaatnya. Iya. Peran dan juga sosial kan, kemasyarakatan. Katanya khairun nas anfa'uhum linnas. Supaya menjadi orang yang bermanfaat di tengah manusia, kita harus open mind, open heart. Kita tidak boleh mendeklar diri sebagai orang yang sempurna, sebagai orang lain itu adalah nothing. Terima kasih Pak Imawan, dan sebagai bagian karena sekarang juga mendekati sebuah proses akhir dari tahapan demokrasi pilkada, kami ingin satu ajakan dari Bapak selaku calon bupati untuk seluruh masyarakat Gunung Kidul dalam mewujudkan pilkada yang aman, damai, dan sejuk, apalagi kemudian masih dalam situasi pandemi di saat ini. Gunung Kidul akan menjadi daerah yang kita sebut sebagai tulang punggung bagi masa depan dan kemajuan DIY apabila proses demokrasi ini kita lalui dengan tetap guyub rukun, tidak usah melakukan judgement terhadap orang lain jika kita tidak punya kemampuan kejujuran dan hati tulus. Tetapi mari kita jadikan pilkada ini momentum bersama, menang bersama, maju bersama, insya Allah sejahtera lahir batin bersama. Terima kasih luar biasa, sehat selalu Pak. Paling sangat Amin. Kita akan ketemu lagi besok Bapak setelah tanggal 9 tentunya. Amin. Sukses selalu. Terima kasih. Salam pemuda. Salam.